Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, dan juga selamat pagi untuk seluruh hadirin yang hadir langsung di aula atau di ruang Adipura Kencana Balai Kota Cirebon. Bapak Ibu serta seluruh orang tua, ayah dan juga bunda-bunda hebat yang sudah bergabung bersama kami di sini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan membesarkan anak di era digital itu seperti membiarkan mereka berjalan di tengah kota yang sibuk tanpa peta. Diakui atau tidak, teknologi berkembang dengan hitungan detik, sementara anak-anak kita tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tanpa batas. Nah, sebagai orang tua, benteng terkuat anak-anak bukan lagi sekedar dinding rumah, melainkan literasi digital dan juga batasan yang kita bangun bersama mereka. Betul sekali Mas Adit, karena seringkali kita juga pengen anak kita ini sebenarnya nggak gaptek atau biar juga mereka ini tenang ya ketika kita lagi sibuk, apalagi saat ini banyak perempuan-perempuan di seluruh Indonesia mungkin ya banyak yang melakukan pekerjaan, dan itu kita tanpa kita sadari langsung saja gadget itu menjadi salah satu senjata ampuh untuk menenangkan anak-anak. Nah, padahal dunia digital itu ibarat hutan belantara, betul ya Mas Adit ya? Menghadapi tantangan besar ini sebagai orang tua kita juga nggak boleh kalah langkah tentunya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep PP Tunas, sebuah prinsip penting yang mengingatkan kita semua bahwa teknologi itu ada fasenya dan setiap anak punya waktu matangnya masing-masing. Dan kita pada pagi hari ini akan berdiskusi tentang bagaimana menyelaraskan kesiapan usia anak dengan akses teknologi demi melindungi masa depan dan juga mental tentunya. Dan mereka juga dari dampak negatif dunia cyber. Betul sekali Mbak Dea. Coba deh Bapak Ibu ya, kita jujur-jujuran sebentar. Di zaman sekarang, benda apa yang paling susah dipisahkan dari anak-anak? HP ya Bapak Ibu tentunya semuanya ya. Jawabnya kompak ya Mas Kompak, Adit ya. jawabnya HP. Gadget atau gawai ya. Ya, betul. Nah, kadang kita ngerasa dilema ya Bapak Ibu ya. Di satu sisi dunia digital itu ada ilmunya, ada informasinya yang bisa didapat dari dunia digital. Tapi di sisi lain banyak juga ranjau serta tentunya hal-hal negatif yang mungkin nggak bisa kita kendalikan ya. Apalagi anak-anak ketika bermain HP nggak bisa kita awasi dia lagi membuka apa atau lagi main game apa ya Bapak Ibu ya. Nah, di Digital Parenting Talk hari ini kita punya sebuah formula penting yang wajib kita bedah, yaitu gerakan PP Tunas atau Tunggu Anak Siap. Hadirin dan juga tentunya pendengar RRI yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun Anda berada, bersama saya Aditya Nugraha dan saya Dea Deliana. Selamat datang dalam Digital Parenting Talk. Kenali PP Tunas, tunggu anak siap, lindungi anak di dunia digital. Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selama 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas cara melindungi buah hati kita agar mereka tidak terjebak ya, dan juga bisa dengan aman berselancar serta bertanggung jawab dalam menggunakan handphone atau gadget ya. Mari kita buka ruang diskusi dengan semangat untuk belajar menjadi orang tua yang lebih siap di era digital. Dan langsung saja kita sapa, ada narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Ibu Hani Purwanti selaku Ketua Relawan TIK Indonesia dan juga Pandu Literasi Digital Masyarakat Umum dan Anak, betul ya Bu? Dari Komdigi. Halo, selamat pagi Ibu. Wah, Ibu Hani. Selamat pagi. Apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Apalagi liatin ini semangat ibu-ibu dan bapak hari ini. Terima kasih Bu Hani. Baik, Sama-sama. selanjutnya sudah bergabung juga bersama kita di sini ada Bapak Buntoro Tirto dari Kepala DP 3 APPKB Kota Cirebon. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas. Oke, Bapak gimana semangatnya untuk hari ini, Pak? Tentu semangat. Sangat semangat ya, Pak ya. Baik. Juga sudah hadir bersama kami di sini ada Ibu Walyana selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Cirebon. Halo Ibu, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya gimana Ibu pagi hari ini? Kabarnya senang sekali Pak. Senang sekali Mas. Apalagi melihat antusias ibu-ibu. Ada yang seangkatan saya ini untuk cucu-cucunya mungkin nanti ya. Terapkan. Baik, terima kasih Ibu Walyana dan juga tentunya kita menyapa yang sudah hadir juga di aula Balai Kota Cirebon. Ada Ibu Wali, Ibu Novianti Edo, selamat pagi Ibu. Juga sudah hadir PLT Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sutikno. Selamat pagi Bapak, dan juga Kepala Dekis Kota Cirebon, Bapak Maulana Yusuf. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, ada sebuah video terlebih dahulu dari Bu Menteri Komdigi yang tentunya akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Baik, silahkan, ini dia videonya. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Baik, pertanyaan pertama mungkin langsung ke Pak Buntoro ya Pak ya. Terkait video dan juga pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Komdigi, ada tanggapan Bapak? Silahkan. Terima kasih Mas. Tentunya kita sangat bersyukur dari Komdigi mengeluarkan regulasi terkait dengan Tunas ini, karena bagaimanapun juga kita di DP3 PPKB yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, kita tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan di hilir, manakala di hulu tidak ada upaya regulasi bersama. Nah, dengan adanya PP ini tentunya kita berharap bisa didukung oleh semua masyarakat, sehingga upaya pencegahan yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di masyarakat, dan itu pun perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak, sehingga tadi kesadaran kemudian juga kebutuhan bersama ini bisa kita optimalkan untuk regulasi ini ditegakkan bersama. Itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Buntoro, terima kasih banyak. Selanjutnya Bu Hani, ada tanggapan terkait video yang tadi sudah kita saksikan? Iya, pastinya kalau saya tadi menyimak, ini adalah concern orang tua ya terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan luar biasa, bahkan kita sulit mengejarnya. Di satu sisi yang lebih banyak dan mudah adaptasi itu kan anak-anak kita. Sementara tadi sudah sempat juga disebutkan, dunia digital itu kalau kita tidak bijak dan tidak tahu bagaimana cara masuknya, itu sudah seperti hutan belantara ya. Dan tentunya dengan adanya peraturan pemerintah PP Tunas ini sebagai apa ya, jalan secara regulasi, ada perlindungan. Tapi meski demikian ya, sepengetahuan saya di praktisi teknologi informasi pun tetap yang namanya peraturan harus tetap ada partisipasi dari masyarakat. Nah mungkin saya nanti juga pengen cerita-cerita laporan kita ya.
gitu. Jadi kita mendukung pastinya sebagai masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Bu Waliana, silahkan, ada yang ingin disampaikan terkait video tadi? Kalau saya terima kasih ini kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan PP Tunas ini. Sebetulnya pada prinsipnya kalau kita ini sebagai orang tua, pemerintah, kemudian sekolah, dinas pendidikan dan dinas stakeholder yang terkait itu menginginkan akses yang aman bagi anak-anak. Tentunya alhamdulillah dengan ada peraturan tuntas ini, mungkin peraturan ini melindungi anak-anak juga melindungi, bukan melindungi ya, menginikan plafon, penyelenggara plafon untuk lebih bertanggung jawab atas konten-konten yang diberikan kepada anak-anak seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Waliana. Mungkin sedikit tertarik tadi ada Ya. kata siap. Semua ini bilangnya siap. Nah, sebenarnya kata siap ini di sini kan bisa multi tafsir ya mungkin ya Mas Adit Iya, dan betul, para Mbak Dia. narasumber di sini. Nah, seperti apa sih bagaimana orang tua tentunya bisa tahu atau mengukur nih bahwa seorang anak ini sudah siap secara mental, emosional dan juga usia untuk mengenal dunia digital. Mungkin bisa atau memegang gawainya sendiri itu mungkin ada kayak Kapan waktunya mulainya? Kapan gitu waktunya? Kapan anak-anak dikatakan siap untuk memegang gawainya sendiri dan atau matang HP-nya secara sendiri? emosional Iya. dan juga mental. Maka Betul. saya mau bertanya kepada Pak Buntoro selaku Kepala Dinas DP3 AKB. Iya, jadi anak-anak kita anggap siap manakala di tengah hutan belantara dunia digital tadi kita sudah berikan edukasi sehingga anak-anak kita punya pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana sumber informasi yang perlu dicek sebelum diteruskan, mana yang tidak, kemudian mana akun-akun yang ternyata berbahaya, kemudian kita harus bersikap apa. Jadi jangan anak-anak melihat sesuatu yang berbahaya di dunia digital mereka, di gawai mereka, tapi mereka diam. Mereka harus menceritakan kepada orang terdekat mereka, orang tua, kepada guru-guru mereka, sehingga bisa dilakukan pencegahan, antisipasi sejak dini. Dan tentunya dengan adanya keterbukaan anak-anak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman sebaya, kita bisa mengatasi itu bersama-sama. Dan orang tua tidak diposisikan sebagai polisi digital bagi anak-anak, karena pasti itu akan membuat reaksi yang berbeda bagi anak-anak. Tapi manakala orang tua sebagai pembimbing, sebagai pendamping dalam dunia digital, nah interaksi antara anak-anak dengan orang tua itu akan lebih erat, sehingga segala hal-hal yang mereka akses, mereka temukan ataupun mereka dapatkan, ini bisa dilakukan pendampingan dan upaya bersama dengan orang tua, apakah itu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, pihak yang berwajib, ataukah anak-anak diberikan jangan ikuti itu berbahaya, jangan teruskan itu tidak baik untuk diikuti. Kemudian juga mereka bisa meneruskan kepada teman sebaya mereka gitu loh. Jadi selain mereka dengan orang tua, mereka dengan teman sebaya juga, karena dinamika anak-anak kan dengan teman satu komunitas, sebaya dan lain sebagainya. Nah mereka bisa sampaikan yang sebegitu jangan diteruskan, karena 2-3 tahun lagi rekam digital itu akan merugikan mereka, sehingga mereka perlu tadi pendewasaan secara usia dari tingkat kematangan mereka itu sendirilah. Mungkin dari sudut pandang Bu Waliana sebagai psikolog ya, yang biasa bersentuhan dengan anak-anak di Kota Cirebon. Seperti apa sih Pak, Bu, mohon izin untuk mentalnya anak tuh seperti apa untuk siap menggunakan gawai? Ya, terima kasih. Kalau untuk siap tidak siap itu sebetulnya kalau anak zaman sekarang itu mulai dari berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun atau 2 tahun itu siap menerima digital. Tetapi kita kembalikan lagi bagaimana kita mengetahui anak ini siap atau tidaknya. Ini perlu dukungan beberapa pihak, misalnya orang tua. Orang tua ini peran utama. Peran utama orang tua ini jangan hanya membelikan HP terus tidak dibimbing, itu tidak benar. Ya, karena biasanya kalau kita nyuapin aja orang tua main HP, anaknya main HP. Nah, berarti kan anteng gitu ya. Itu anak umur 2 tahun, mereka siap menerima itu ya.
sudah siap. saja. Kadang suka scroll sendiri ke Iya. atas. Betul. Nah, itu sudah siap sebetulnya. Ya, dari segi dia menggunakan teknologi. Tetapi kita sebagai orang tua, itu tadi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemerintah, itu tadi stakeholder yang terkait, kita harus bersatu untuk menjadikan anak ini siap menerima digital tersebut. Misalnya orang tua kasih waktu 30 menit Bu untuk tidak main HP sehari aja. Sok nggak ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu? Ya, 30 menit tidak main HP itu untuk apa? Kita tanya anak-anaknya, kita tanya anak kita sudah sejauh mana. Misalnya kamu tuh mainan apa di HP? Tanyakan yang ditonton itu apa. Terus tanyakan masalahnya apa di situ. Ya, ada juga orang tua yang itu tadi kasih HP, kemudian kita tidak dibina, tidak dibimbing seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk siap tidak siap, kita tetap harus menerima tadi kondisi darurat katanya. Kita harus menerima teknologi digital ini dengan dengan kolaborasi berbagai pihak. Itu orang tua peran utama, kemudian sekolah dengan penguatan literasi digitalnya ya. Penguatan literasi digital itu Ibu nanti bisa baca Bu, ada 4 pilar di situ. Itu ada keamanan, budaya, ya etika, itu yang harus dipelajari, yang harus diberikan kepada anak-anak. Jadi orang tua dan guru itu harus sering komunikasi untuk membimbing anak. Ya, jadi satu tujuan nih, jangan sampai orang tua mah sok aja HP-nya, tapi gurunya di sekolah membimbing seperti itu. Tapi kita harus kuat. Jadi kalau satu tujuan kitanya kuat. Ya, seperti itu Bu. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih Bu Aliana. Baik, kita akan menyaksikan terlebih dahulu ada video kasus terkait PP Tunas. Baik, ini dia videonya. Baik, ada media online dan juga media Betul, cetak. betul. Mungkin kasus-kasusnya seperti itu tadi. Ya. Mungkin ada beberapa contoh kasusnya. Iya, baik. Seperti itu. Mungkin kita langsung tanya saja Betul. ke dari pengalaman relawan TIK tentunya. Karena relawan TIK ini sangat banyak programnya ya, Teh Hani, betul ya? Di lapangan ini mungkin banyak sekali masalah mungkin yang sering dialami anak-anak dan juga orang tua nih terkait pengguna internet. Mangga. Baik, ketika masuk ke dunia digital, pastinya juga ini cita-cita para pencipta aplikasi, semuanya maunya memberikan manfaat positif lah intinya ya tujuannya. Tetapi memang ketika kita sudah masuk ke sana, seringkali orang berbondong-bondong ikut partisipasi menggunakan sebuah platform itu, pertama biasanya ikut-ikutan karena nggak punya tujuan. Muncullah iseng. Nah, dari iseng itulah yang akhirnya terjadi beberapa hal negatif. Dari yang kami temukan, pemanfaatan TIK apapun itu ya, baik itu sosial media, kemudian juga platform-platform digital lainnya, yang kita temukan memang masih adanya masalah karena ketidaksiapan dari pengguna itu mengelola, contohnya satu, kontak. Ketika kita berhubungan di dunia digital, di sosial media, mungkin ini juga terjadi sama ibu-ibu ya, apalagi ini kita ngomongnya anak-anak. Dalam kepolosan mereka mungkin tidak tahu siapa orang di balik sebuah akun. Jadi ketika ada orang mengajak mereka melakukan pertemanan di sosial media umpama, mereka berpikir mereka sama baiknya dengan kita gitu. Ya, masih saya nih misalnya usia 13 lagi mejehna cari-cari temen ya. Betul. Terus udah gitu masuk ke sosial media, ketemu foto yang ganteng, yang cantik, dan kita langsung jadi admire kagum dan berusaha untuk mengikuti gayanya. Padahal di balik akun itu belum tentu orang yang sejenis dia gitu ya, yang sama. Bisa jadi orang yang lebih dewasa dengan niat-niat tidak baik. Misalnya mau menipu. Kemudian juga
kekuat apa ya, maksudnya kebaikan kita misalnya masuk sosial media mau menampilkan karya, apa yang terjadi ketika tidak kuat kita sudah posting sesuatu yang bagus, tahu sendiri kadang-kadang komentar yang kita peroleh belum tentu sebaik yang kita harapkan ya. Misalnya posting desain apa foto, pasti ada aja yang nulis gitu aja di-upload Ya, komentar betul, ya, betul. artinya kita juga melihat ada kecenderungan bahwa itu tadi apa yang kita posting dengan niat baik belum tentu memperoleh respon yang positif. Nah ini siap gak anak kita gitu. Jadi kayak masalah tadi kontak, konten, belum lagi aktivitas-aktivitas yang mereka sendiri tidak bisa kendalikan. Iya. Umpama punya waktu luang, gabut ya kalau bahasa anak-anak mungkin ya. Nah terus mau ngapain? Ya udah akhirnya scroll sana, scroll sini, dan itu menyebabkan satu ketergantungan. Jadi ketika istilahnya nganggur dikit, yang dicari handphonenya, yang dicari konektivitas. Dan di situ tentunya selain tadi yang tadi mengelola kontak, mengelola konten, juga bahaya-bahaya cyberbullying ya. Juga adanya apa ya? Ketika kita ada kekosongan, itu pasti mudah sekali kena tipu, scam gitu. Jadi intinya yang kami temukan sepanjang menjadi relawan TIK dan melaksanakan pendampingan, hal-hal seperti itu yang biasanya yang kita sering temukan. ditemukan ya Bu Iya. ya. Baik, nah kalau secara teknologi Ibu ya, ini kan nggak bisa dipisahkan. Anak-anak akhirnya larinya ke sosial media, scroll aplikasi anu. Ada nggak cara orang tua untuk bisa memfilter atau memberikan apa ya, kayak keamanan untuk anak-anak, boleh scroll tapi ini tetap aman? Ya, nah ini pentingnya menurut saya kita semua orang tua, Iya. tenaga pendidik ya, dan para pembimbing orang tua ya, dan orang tua sendiri mengetahui bahwa PP Tunas ini sebagai satu jalan buat kita memperkaya pengetahuan. Kenapa? Bapak Ibu mungkin waktu dengar 16 yang boleh pakai gadget 16 tahun cina. Ya, saya Sunda ya, nggak apa-apa ya. 16 tahun, terus akhirnya, oh berarti nggak boleh punya HP dong anak-anak. Tidak seperti itu. Yang ada adalah kita coba membatasi bahwa anak di usia di bawahnya sangat boleh menggunakan gadget untuk keperluan dia belajar, untuk berkomunikasi, tetapi dengan pengawasan. Dan pengawasan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi platform digital. Jadi PP Tunas ini Bapak Ibu sebenarnya yang kita suka resah, oh berarti anak-anak gak boleh HP-an dong, langsung sita-sita gitu. Tidak, yang ada adalah semua platform digital yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, untuk bersosial media, itu wajib menerapkan beberapa regulasi yang melindungi kita sebagai pengguna, khususnya anak-anak. Jadi ya yang pasti kita nih orang tua harus punya pengetahuan. Contohnya nanti mungkin dari Google ya ada misalnya Family Link, ada kita nih punya sosial media yang dari Meta pun, boleh ya nyebut yang lain ya. Meta misalnya ada aplikasi di mana Instagram orang tua bisa memantau Instagramnya anak-anak gitu. Jadi kita semua dalam perlindungan itu memang holistik, tidak cuma sekedar kita melindungi hari-hari ya, ngelihat kamu hari ini kemana, temenan sama siapa, tetapi dalam sosial media pun platform dipaksa untuk menciptakan atau meng-create fitur-fitur yang mempermudah orang tua memantau anak-anak. Jadi orang tuanya mesti belajar pasti. Orang tua juga harus belajar ya, berarti Mbak Ani ya. Baik, selanjutnya saya mau ke Ibu Walyana nih Bu. Pernah nggak ada Bu masyarakat Kota Cirebon ya yang secara langsung datang ke Ibu gitu untuk konsultasi karena terkena dampak negatif dari sosial media atau digital ini Bu? Tadi yang Ibu Kiki bilang, kalau saya tidak punya data yang akurat ya mengenai jumlah anak yang ketergantungan, tetapi tadi Bu Kiki 39% kalau tidak salah ya, di tadi 39% Kota Cirebon anak-anaknya hampir menggunakan digital. Itu, ya. Kalau selama ini memang ada beberapa gejala yang kami temui. Kebetulan saya juga
praktek di puskesmas. Jadi ada beberapa yang kami temui seperti susah tidur anak-anaknya. Oh, sampai susah tidur. Susah Baik. tidur tuh karena ya situ main HP malam. Siang malam dia main HP ya tanpa bimbingan orang tua, asal anteng aja. Biasanya ini yang terjadi karena kedua orang tuanya ini kerja biasanya iya, ya. benar. Jadi dititipkan ya, diserahkan ke ART-nya, kemudian asal anteng seperti Asal itu, anteng ya, Bu. sulit tidur karena itu cahaya Dari gadget dari ya. gadgetnya juga itu mempengaruhi ke mata ya. Kemudian ada juga beberapa yang isolasi sosial. Isolasi sosial tuh dia berpikir sendiri. Jadi dia lebih baik sendirian dengan HP daripada bersosialisasi dengan teman sebayanya. Seperti Oke. itu ya. Itu mungkin ada lagi. Dia mengurung diri berarti Bu ya? Bukan mengurung diri, istilahnya kalau kita lagi berinteraksi, bersosialisasi, kemudian dia ayo aja kayak jadi main fokusnya HP ke sendiri. handphone ya, Bu ya. Jadi kalau Sama dengan, kumpul itu isolasi sosial istilahnya seperti itu. Kemudian ada beberapa yang ketergantungan sedikit lah ya, ketergantungan, kemudian ada yang cemas, kemudian ada kurangnya komunikasi ya. Jadi si anaknya tuh sudah 5 tahun tapi dia tidak bisa berbicara lancar seperti itu. Iya. Itu juga pengaruh dari gadget. Oh, seperti itu. banyak ya. Ada sih Sudah mulai beberapa. banyak ya, Betul, di betul. data berarti relate mungkin ya Bu ya. Relate ya, Bu. Yang dikatakan oleh dari Kepala Pusat Komdigi itu sendiri bahwa Kota Cirebon itu ada 39. 39%. Ya. Sebenarnya bukan Satu lagi. anak-anaknya ya. Kalau orang dewasa juga ketika kumpul ada yang main HP Iya, sendiri ya kayak benar. gimana ya, Bu ya? Padahal kita deketan tapi HP yang mending. Iya, betul. Dan ada lagi tuh yang permasalahannya itu permasalahan kesehatan mungkin ya. Jadi ada yang sering main HP, itu sering banget main HP. Jadi posisi tubuhnya ergonomis, tidak ergonomis ya. Iya, Jadi iya. ada yang melengkung ya, ada yang dia kan sampai selonjoran seperti Iya, itu iya. ya. Itu juga mempengaruhi Mempengaruhi ya, Bu ya. fisik Jadi tubuh, selain seperti kesehatan mental, kesehatan fisik pun Fisiknya terganggu juga ya. terganggu. Oh, oke. Kan kayak nunduk terus gitu ya Bu ya ininya ya. Iya. Pegel gini apa Betul. lehernya. Betul. Baik. Kalau dari Pak Buntoro sendiri selaku Iya. DKP 3, apakah ada catatan tersendiri selama sepanjang tahun 2026 dari bulan Januari mungkin hingga bulan Juni ini, adakah kasus yang ditangani langsung oleh DKP 3 terkait kesehatan mental? Karena DKP 3 ini kan menaungi komunitas anak-anak ya Pak ya. Iya. Nah, nggak bisa di Baik, terima kasih Tanggapannya. Mbak Dea. Jadi dari laporan dari UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah di perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak, kami mendapatkan data bahwa ada beberapa kasus yang ditangani di Kota Cirebon terkait dengan pertama pengaduan ancaman penyebaran konten pornografi, kemudian juga kekerasan dan juga perundungan cyber serta eksploitasi data pribadi anak serta kecanduan gadget dan juga games online yang tentunya itu merugikan psikologis dan juga secara ekonomi bagi anak. Dan mereka pun melakukan konseling dan juga konsultasi di UPTD kami, karena UPTD kami yang mengampu terkait dengan perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak itu membuka forum konsultasi ataupun kontak perasaan namanya, dan siapapun bisa mengakses itu untuk kita lakukan pendalaman, kemudian kita arahkan apakah perlu dipertemukan dengan psikolog, apakah apa tindak lanjutnya seperti itu. Dan beberapa kejadian sudah kita lakukan dan fasilitasi sehingga bisa dirujuk untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Pak Buntoro. Nah, masalah HP juga ini kan jadi dilema tersendiri ya Bu. Ketika orang tua tidak memberikan HP ke anak, nanti mungkin ada pikiran bahwa nanti anak saya gaptek, anak saya nggak kenal nih sama dunia Gaul. digital ya, jadi kayak nggak gaul. Nah, tapi ada nggak sih Bu, tetap kita bisa memberikan gadget ke anak tapi dengan cara aman? Apakah harus diajarkan aplikasi apa dulu seperti itu? Silakan Bu Hani. Baik, untuk itu sebenarnya kalau ini pendapat dan dari praktik ini ya pribadi, untuk mempersiapkan anak dengan peralatannya itu, pertama sebenarnya harus lihat ketika mau memberikan itu dia perlunya buat apa sih? Kan seperti kita tahu ya, mungkin di sini pun sama, kita gencar yang masif banget memberikan
gadget, entah itu bentuknya tab, handphone, smartphone, itu pada saat pandemi, benar nggak Bu, Pak? Ya, berawal dari adanya kebutuhan yang urgent. Pada saat itu kita yang waktu itu mungkin juga pas-pasan, tapi tetap memaksakan, karena itu sebagai pendukung pembelajaran. Begitu juga kita ibu-ibu mungkin ya yang tadinya mau jualan terbuka jadi ke online kan, UMKM-nya beli handphone yang bisa diedit segala macam. Nah itu pertama memang harus startnya dari kebutuhan dulu. Tetapi sekarang balik lagi, ketika udah ada di tangan nih, gimana ya gitu. Iya betul. Kalau saya melihat anak-anak ya, kita sekarang objeknya kan anak-anak nih, perlindungan anak. Anak-anak itu sebenarnya selalu akan meniru orang tuanya. Jadi ini mungkin kayak remeh ya tipsnya ya, tapi keteladanan orang tua terhadap pemanfaatan gadget, teknologi digital itu juga akan dicontoh oleh anak, saya percaya itu. Maaf. Sebab kalau misalnya maaf nih, Dek makan, jangan HP terus, tapi mamahnya sambil pegang HP, siapa yang mau nurut ya enggak? Nah jadi kalau misalkan ada tips yang paling simpel adalah kita orang tua meneladani. Terus kedua, memastikan kita tetap melakukan komunikasi. Jangan karena dia anteng di kamar terus nih, anak saya mah bager gitu ya. Anak saya mah baik nih mainnya di kamar terus gitu, anteng. Nah justru harus curiga gitu. Apa yang dia lihat dia buka atau dia sedang dengan siapa dia komunikasi. Artinya orang tua tetap apa ya Pak namanya tuh kalau ini mah waskat lah ya, pengawasan melekat tapi jangan kerasa gitu. Dan itu bisa dengan tetap kita orang tua tuh mau bagaimana juga kita walaupun duluan lahir tapi anak-anak kita itu boleh dibilang digital native. Jadi digital native itu mereka dari lahir udah kenal kan pasti namanya handphone walaupun punya orang lain. Jadi dia pasti akan lebih adaptif. Sehingga kita tidak perlu mengomentari atau tidak perlu ngarahin dia seolah-olah dia nggak tahu apa-apa tentang dunia digital. Tapi kita sebagai orang tua lebih ngajarin value-nya. Kita punya sesuatu untuk bermanfaat, dan untuk itu kita sebagai orang tua mencontohkan ya. Jangan sampai ke anak melarang tapi ibunya sibuk posting sosmed. Ya. Bunda-bunda nggak apa-apa kalau cari cuan, tapi ada waktunya dan pengaturan screen time yang disepakati. Karena anak-anak pastinya ya, setahu saya, anak saya 4 Bapak Ibu. Jadi kita kayaknya harus bikin peraturan bersama yang disepakati. Ya, baik. Hari ini kita mau jalan, kita nggak buka HP ya, janjian ya gitu. Walaupun nggak harus pakai hukuman, tetapi ketika kita juga sebagai orang tua kasih contoh, insya Allah anak-anak ikutin. Saya sih simpelnya begitu karena kalau detail-detailnya pasti ibu psikolog ya. Baik, terima gitu, kasih Bu Hani. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk audiens 2 orang yang ingin bertanya. Silahkan, baik. 1, ya boleh 2. Berdiri Ibu, silakan Ibu 2. Yang depan ini 1 orang, Ibu terlebih dahulu. Ibu dulu mungkin ibunya Pak. yang pakai kerudung pink ya, yang kacamata kerudung pink. Baik, sebentar ya Pak ya. Silakan Ibu perkenalkan dari mana dengan siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Halimah dari tim penggerak PKK Kota Cirebon. Izin bertanya terkait dengan tadi disampaikan bahwa anak itu seyogyanya ditunggu kesiapannya sampai dia bisa memanfaatkan teknologi digital. Nah, apakah ada parameter atau indikator-indikator khusus yang dicantumkan di dalam peraturan pemerintah tersebut? Karena kalau melihat tadi penjelasan dari narasumber sepertinya belum ada parameter yang jelas gitu. Kadang-kadang kan kita juga tidak tahu gitu ya kalau tidak ada ketentuan yang lebih spesifik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halimah dari tim PKK. Terkait parameter ya. Parameter yang tertuang pada PP Tunas itu sendiri. Oke. Baik, mau 1 pertanyaan lagi? 1 pertanyaan lagi. Baik, biar bisa silakan Bapak. Dengan siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Riyadi, seorang karyawan. Di sini saya
alhamdulillah sekali dengan mengikuti kegiatan ini ada pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Komdigi mengenai pemblokiran situs-situs yang terutama 18 tahun ke atas itu tampaknya masih perlu dimaksimalkan kembali gitu. Karena ada salah satu platform aplikasi ada beberapa aplikasi lah yang dengan mudahnya kita membuka situs-situs tersebut ya, yang situs yang konten dewasa maupun yang judi online ya, itu dengan mudahnya dibuka gitu. Nah di sini pada pihak terkait terutama Komdigi untuk memaksimalkan memblokir situs-situs tersebut yang mudah disalahgunakan atau dilihat oleh anak-anak kita remaja gitu. Nah itu kan sangat berbahaya sekali untuk masa depan mereka itu. Itu mungkin itu aja yang saya tanyakan pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf dan juga Ibu Halimah tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Halimah terkait parameter dari peraturan pemerintah. Iya, dari PP Mungkin Tunas langsung ini ya. dijawab dulu dengan Teh Hani yang selaku relawan TK kepanjangan tangan dari Komdigi. Silakan Teh. Ya, pandu digital juga. Ya betul, pandu digital. Ya. Baik, terima kasih Bu Halimah, pertanyaannya baik sekali ya, saya sangat apresiasi. Betul Ibu, kalau dari PP Tunas sebetulnya sudah ada itu namanya peraturan, terus ada lagi turunannya adalah peraturan menteri. Dan dalam peraturan menteri itu juga sudah muncul sebuah panduan, nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman panitia sehingga Bapak Ibu bisa juga mendapatkannya. Jadi kalau tadi pembatasan yang siap teh kapan gitu ya. Nah, sebenarnya dari awal platform sosial media itu membuka siapapun yang sudah berusia 13 tahun untuk bisa membuat account sebelumnya. Karena itu sudah berlaku global, internasional. Nah, kemudian seiring perkembangan itu kan banyak kejadian yang tadinya niatnya positif ternyata hasilnya belum tentu semuanya positif, dan setelah melakukan berbagai penelitian dan seterusnya akhirnya banyak negara sudah mulai membatasi 16 tahun. Nah di Indonesia sendiri gimana di dalam peraturan dalam PP Tunas ini pembatasannya? Jadi ada tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak itu 13 tahun anak-anak bisa sudah mengakses platform-platform dengan risiko rendah ya, misalnya dalam hal ini tentunya yang kids gitulah. Oke. Ya versinya. Terus 16 tahun untuk platform dengan risiko kecil hingga sedang. Sementara 16 hingga 18 tahun sudah bisa memiliki akses penuh. Dan itu sudah pemerintah tetapkan kepada platform. Contohnya yang saya ikuti ya, itu dengan misalnya di Meta. Meta itu kan grupnya apa aja, Bu, Pak? Instagram. Ada apa? Instagram, ya, Facebook, WhatsApp. terus WhatsApp. Nah, mereka sudah melakukan bersih-bersih akun. Jadi yang usianya setelah diidentifikasi itu usianya 13, jadi kayak di downgrade gitu Bu, tidak memiliki hak akses penuh dan bahkan harus mendapatkan persetujuan orang tua untuk bisa mengakses ke sana ke sini. Jadi sebetulnya itulah batasan-batasan usia. Kalau Ibu mau disebutkan angka-angkanya sudah ada, dan nanti penjelasan lebih lanjutnya kita bisa dapat juga dari Google, dari Kak Devira ya di workshopnya. Jadi kalau yang dari PP Tunasnya sudah seperti itu, dan semua akhirnya berdampak sebenarnya sama influencer. Oke. Kan dapat informasi ya, oh influencer ini kehilangan follower katanya, iya, betul, sekian puluh ribu ya, itu karena setelah ada pembatasan ini otomatis akun-akun yang di-create oleh yang usianya lebih muda dianggap tidak boleh mengakses hal-hal yang berisiko tinggi, makanya di drop. Itu sih Bu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Nanti detailnya Kak Devira habis kita acara. Oke, baik, terima kasih Bu Halimah, terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Yusuf tadi terkait dengan situs-situs yang diblokir ya dari Komdigi. Ya, silakan. kayaknya tadi Pak Yusuf menyampaikannya bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke permintaan, iya. permintaan sebagai masyarakat untuk
Komdigi lebih giat Lebih lagi giat memblokir konten-konten yang tidak bermanfaat. Iya, lebih dimaksimalkan lagi. Ya, Lebih berarti terima kasih Pak, nanti disampaikan dan sebetulnya Para ibu oh drakor jangan. Nah, kalau drakor hiburan ibu-ibu ya, sama dracin hiburan Sama bapak-bapak dracin. cenah. Jadi kalau untuk itu kami sampaikan dan kita sebagai masyarakat ya Bapak Ibu nih kan ada berapa ratus orang nih? 150 orang. 200. Ini 200. 200 ya. Wow. 200 orang ya Bapak Ibu. Ketika kita memang sudah menemukan sebuah konten yang kita rasakan mengganggu, judi online atau apa, Ibu Bapak sebenarnya bisa berpartisipasi dengan mengirimkan email ke aduan konten ya. Itu bisa juga lewat Instagramnya. Karena aduan masyarakat itu benar-benar sekarang didengar untuk bisa bantu sama-sama memblokiran gitu. Jadi ya saya mengajaklah sebagai pandu digital, sebagai relawan TK, yuk partisipasi karena sekecil apapun mungkin yang kita pikir tadinya remeh buat kita, buat lain bisa membantu berdampak lebih besar. Itu sih. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ani. Pak Yusuf juga menjawab ya Pak Yusuf ya. Selanjutnya kita berbicara soal strategi orang tua ya dalam melakukan perlindungan dan juga tentunya memberikan edukasi kepada anak terkait dengan penggunaan gadget atau gawai. Nah, melindungi anak di era digital ini kan bukan berarti jadi mata-mata ya Bu ya, kayak apa-apa kita pengen tahu nih anak punya WA kita cloning gitu kan, ini chattingannya sama siapa aja. Nah, seperti apa sih benernya sih Bu untuk pendampingan yang ideal dan bijaknya sebagai orang tua biar anak nih dalam bermain HP itu tetap aman? Mungkin silahkan. Bisa dari Ibu Waliana. Ibu Waliana dulu silahkan. Sebetulnya kalau disebut ideal kita punya cara sendiri-sendiri mungkin orang tua Iya. ya. Tetapi tadi menurut saya yang pertama itu 30 menit dibiasakan setiap hari untuk tidak pegang gawai, ya, tidak pegang gadget. Dalam waktu 30 menit itu, ibu bisa tanya ke anak ibu apa yang jadi permasalahan ketika buka HP. Kita kan suka kaget Bu kalau sama anak-anak lagi scroll, gitu ya, buka apa itu, ya kan? Nah, apa yang dilihat, kemudian konten apa yang ditonton, main game apa, tidak apa-apa itu ditanyakan. Karena apa? Karena orang tua itu adalah awal dari pembentukan kebiasaan anak main HP. Ya, itu. Satu orang tua memang yang harus berkontribusi besar untuk membimbing anak. Yang kedua, tentunya di samping orang tua, tentunya berkolaborasi dengan ibu guru tadi seperti yang saya ini kan dengan ibu guru. Jadi komunikasi dengan ibu guru tentang perkembangan anak-anak. Ya, jadi satu suara guru dan orang tua itu agar aturan yang dibuat oleh orang tua itu lebih efektif. Ya, biasanya kalau sama orang tua anak-anak itu melawan, tetapi insya Allah kalau dengan guru, jadi peraturan yang dibuatnya itu lebih efektif. Misalnya dengan adanya waktu untuk melihat gawai, kemudian komunikasi yang lebih sering ya. Dengan langsung ya, komunikasi langsung tanpa gawai seperti itu. Jadi tetap tidak hanya orang tua, tetapi harus ada kolaborasi dengan orang tua, kemudian guru pendidik ya. Jadi buat ibu-ibu guru juga mungkin penguatan di literasi digitalnya ini kepada anak-anak juga harus ditingkatkan. Baik. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Waliana. Selanjutnya Pak Buntoro, ada strategi khusus mungkin Pak dari seorang ayah ya, kalau dari seorang ibu nih. Kalau dari seorang ayah, dari sudut pandang seorang ayah seperti apa Pak? Silakan. Jadi terkait dengan penggunaan HP oleh anak-anak kita, tadi saya stage tadi penyampaian dari Ibu Dokter. Ya, siap Ibu Wali. Bahwa benar anak-anak kita ini kadang lebih percaya kepada guru. Makanya di sini mumpung hadir Bapak dan Ibu guru, saya ingin ayo kita bekerja sama dan berkolaborasi. Karena anak-anak kita juga secara normatif masih patuh dan juga menurut apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru terkait dengan penggunaan HP. Makanya manakala
arahan itu juga muncul dari penguatan dari Bapak dan Ibu guru, kita yakin ini bisa dilaksanakan. Karena di rumah kita juga orang tua kadang menggunakan berbagai cara, dari mulai pendekatan, pendampingan, tapi anak ini kan ada teman sebaya, ada komunitas. Nah, ini yang harus kita kendalikan bersama, bahwa kreativitas di komunitas dan juga di teman sebaya mereka harus mendapatkan arahan dari dua arah, dari orang tua dan juga dari guru, sehingga manakala dari tiga pihak ini dua pihak yang mengarahkan, saya rasa ini akan bisa bersama-sama kita mengendalikan penggunaan gadget untuk anak. Di samping tadi bahwa perlu keterbukaan terkait dengan penggunaan gadget itu sendiri. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Buntoro. Tadi kayaknya sudah banyak menyindir tentang adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Karena betul. di tengah-tengah kita juga ada PLT dari Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Bisa kita tanya sedikit kali ya Mas Betul, Adit Mbak Ria. ya. Baik. Ada, silakan Mas Adit, Baik. barangkali mau di. Saya mendekat bersama Pak Sutikno di sini. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Buntoro bahwasannya perannya nggak hanya orang tua di rumah, tapi juga bagaimana peran guru di sekolah ya. Iya, Nah Pak, disinggung dari oleh Bu Waliana dunia dan pendidikan juga Pak sendiri Pak, Buntoro nih. bagaimana Silakan, Pak. mungkin peran dari Dinas Pendidikan terkait dengan perlindungan anak ya, terutama dalam berselancar di dunia digital. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian para narasumber. Era sekarang itu namanya digital native. Jadi anak yang sekarang itu lahir dan tumbuh di dunia digital. Sehingga anak-anak dengan orang tua, anak itu lebih cerdas dalam kecakapan digital. Betul nggak? Anak lebih cerdas dari orang tua. Terkadang untuk medsos, orang tua itu nanya ke anak. Ini caranya seperti apa? Makanya tadi saya setuju terkait dengan tadi ada PP Tunas, pembatasan dari hulunya. Kemajuan teknologi informasi udah di atas, regulasi ini masih di tengah Bu. Regulasi di tengah. Yang kedua, pembatasan globalisasi informasi terkait dengan aplikasi, kita baru sampai ke Meta. Apakah TikTok, ketika kita mau input ke TikTok, apakah ada suatu pembatasan usia? Belum. Baru di Meta, baru di Instagram, YouTube, Facebook, ya kan? Nah, sehingga ini juga sinergi. Nah, kenapa saya sampaikan? Terkadang sekarang pola-pola pengasuhan, pola-pola pendidikan sekarang sudah kepada pendidikan berkarakter. Sehingga bagaimana literasi, kemampuan baik itu anak-anak pemahaman, kecakapan digital, bagaimana kecakapan juga karakter, tentunya nanti ada hubungannya dengan 4 pilar literasi digital, kecakapan, nah juga etika dan budaya dan keamanan. Nah, ini perlu pengertian kita semuanya. Terkadang sekarang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak ini belum siap, tapi informasi udah kepada anak, sehingga yang dilakukan, maka kita hadirkan juga pada diskusi pagi hari ini, kita hadirkan juga para teman-teman kami, para pengawas dan para penilik sekolah, dan juga guru-guru, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga artinya apa? Bahwa kita harus bisa jadi digital parent. Jadi orang tua digital. Kenapa? Kalau kita menjadikan hampir 40% Bapak dan Ibu sekalian, lingkungan itu memengaruhi pola tumbuh kembang anak. Kalau dunia pendidikan baru 20. Tapi kalau kita ketergantungan kepada dunia pendidikan, efektif kita melaksanakan tugas belajar mengajar di satuan pendidikan itu 4-5 jam. Masih ada sisa waktu 19 jam. Nah, 19 jam ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Sehingga kami harapkan semuanya literasi digital ini terjadi segmentasi, literasi digital kepada anak, literasi digital kepada orang tua, sehingga semuanya harus memahami. Baru di situ baru mindset yang sama, frekuensi yang sama terkait dengan tadi keamanan, etika, budaya dan kecakapan terkait dengan digitalisasi. Sehingga kami terima kasih pada forum yang berbahagia ini. Kalau digitalisasi yang ada di teman-teman di satuan pendidikan, anak-anak sudah lebih canggih dengan orang tua, lebih canggih dari gurunya. Hanya saja penjatasan bagaimana keamanan, etika dan budaya anak-anak itu perlu ada suatu penuntun. Makanya guru itu sebagai penuntun, sebagai lentera penuntun masa depan anak. Nah, sehingga bisa diarahkan
dengan kolaborasi dengan warga pendidikan termasuk di dalamnya orang tua, sehingga bisa mengarah anak-anak ini bisa memberikan pemahaman literasi digital kepada anak-anak, sehingga kedepannya anak-anak bukan hanya sebagai penonton terkait dengan digital, harus bisa menjadi produsen. Nah, sehingga tidak nontonnya bisa jadi produsen, tapi sesuai dengan tingkat usianya. Nah, sehingga seperti itu ada ruang terbuka, tapi juga harus ada suatu empati antara guru dengan sekolah dan orang tua. Kita nggak bisa membatasi terkait dengan digitalisasi. Ruang sudah terbuka. Hanya saja terakhir bagaimana terkait dengan keamanan penggunaan digital itu, sehingga bisa lebih bijak, bisa memberikan suatu kemanfaatan sebaya dan memberikan suatu kemanfaatan bagi lingkungan keluarga yang terkecil maupun yang terbesar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutikno, luar biasa atas jawabannya ya Mbak Dea. Luar biasa sekali. Baik, mungkin kita sebenarnya pengen Lebih banyak lagi berdiskusi kembali ya Mbak Dea, cuma memang durasi ya. Oke, terakhir pesan kunci dari masing-masing narasumber, closing statementnya bisa diawali dari Pak dengan Buntoro, Buntoro dulu. silahkan. Ya, dengan lahirnya PP tentang Tunas ini, mari kita dukung dan juga kolaborasi baik orang tua, masyarakat, pendidik maupun teman-teman media, sehingga implementasi dari PP ini bisa tidak menjadi kekangan bagi anak, tapi dirasakan sebagai bentuk kesadaran anak bahwa ini menjadi kebutuhan bersama untuk masa kecil anak itu terlindungi, sebagai tadi disampaikan oleh Ibu Menteri ya. Siap gitu. Baik, terima kasih Pak Buntoro. Selanjutnya Bu Hani, silahkan. Terima kasih. Karena kita tadi membahasnya PP Tunas ya, jadi untuk dari saya PP Tunas ini bukan sekedar aturan yang membatasi untuk bagaimana berkarya di ruang internet. Ini adalah komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang cakap digital, sekaligus aman, berdaya digital, dan tentunya memerlukan perlindungan yang cukup dari kita semua sebagai orang-orang yang mencintai mereka, karena kita sadar mereka akan menjadi pemimpin bangsa ke depannya gitu. Jadi mari kita gotong royong dalam hal ini untuk sama-sama menjaga anak-anak di ruang digital. Oke, baik, terima kasih Bu Hani, dan terakhir dari Ibu Walyana, silahkan. Tadi seperti yang Ibu Hani bilang, dengan adanya PP Tunas ini, maka kata kunci dari saya adalah komunikasi. Karena apa? Anak itu masih berkembang, jadi dia masih banyak hambatan-hambatan atau mudah mencerna apa-apa yang ada di media sosial. Jadi kuncinya adalah komunikasi, seperti itu. Baik, kuncinya adalah komunikasi ya. Terima kasih Ibu Walyana. Hadirin serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, gadget, internet, dan dunia digital hari ini adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Tugas kita bukan menjauhkan anak-anak dari zamannya, melainkan memastikan mereka melangkah dengan kompas yang tepat. Dan melalui prinsip PP Tunas, tunggu anak siap, kita diingatkan kembali bahwa tidak ada kata terlambat untuk membenahi kedekatan kita dengan anak. Lindungi mereka bukan dengan cara mengekang, tapi dengan mempersiapkan mental dan juga karakter mereka agar siap menghadapi dunia digital yang luas. Ya, dan demikian untuk dialog hari ini. Saya Aditya Nugraha. Dan saya Dea Deliana. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Beranda Astacita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.